Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengucap syukur dalam segala hal, itu kehendak Allah. Apabila kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, mengapa setiap pribadi kita harus merayakan hari ulang tahun? Tentu saja ada juga orang yang tidak pernah mau merayakan hari ulang tahunnya. Namun demikian, apabila kita selalu memberi ucapan selamat atau bahkan kado saat orang yang terdekat dengan kita berulang tahun, tentu saja itu ada maksud dan tujuannya. Jawabannya adalah yang paling simpel, oleh karena kita ingin mensyukuri akan adanya pertambahan usia itu. Hal yang sama juga terjadi ketika kita memperingati hari ulang tahun pernikahan ataupun memperingati akan pencapaian suatu keberhasilan yang sudah diraih. Hal itulah juga alasan di dalam memperingati hari-hari besar. Akan tetapi perlu untuk kita sadari sebagai umat manusia di dunia ini, terlebih kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita ini adalah makhluk yang mudah sekali lupa. Ada sebagian besar pasangan suami istri yang lupa akan tanggal pernikahannya. Biasanya sekaligus juga sudah lupa berapa tahun mereka menikah. Padahal yang sebenarnya bahwa pada waktu pasutri menikah itu sudah jelas dan terang bahwa sebagai pasangan suami istri harus menganggap bahwa hal itu adalah sebagai salah satu dari hari terpenting di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga pasutri itu sendiri. Apabila di dalam dan melalui peristiwa yang hanya sekali seumur hidup saja kita bisa lupa, lalu bagaimana dengan hal-hal yang lebih sering terjadi? Oleh sebab itulah, maka kita perlu untuk lebih sering di dalam hal bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta, Pemelihara, Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Sesungguhnya di dalam hal mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan itu tidak hanya membuat kita supaya sadar dan ingat bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan, yang memberikan semuanya itu untuk kebahagiaan hidup kita. Akan tetapi dalam hal mengucap syukur, berterima kasih juga akan selalu membuat kita ingat bahwa hanya oleh kebaikan Tuhan Allah Bapa kita itu melimpah di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita, umat manusia milik Tuhan ini. Sesungguhnya bahwa kita umat manusia ini tidak perlu harus menunggu terjadi hal-hal yang tidak terduga terlebih dahulu atau yang di luar dari ekspektasi kita. Barulah kita bisa dan dapat mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan.
Akan tetapi dalam hal bersyukur berterima kasih itulah kita juga harus sadari bahwa sebenarnya kita mau mengingat akan setiap dan segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan Allah Bapa kita yang maha baik itu, akan segala sesuatu yang Tuhan sebagai Sang Pemilik hidup dan mati kita umatnya telah, sedang, dan akan terus Dia anugerahkan, Dia berikan di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu pula, maka tanpa adanya suatu kebiasaan di dalam hal bersyukur dan berterima kasih, maka kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus ini akan dengan mudah begitu saja akan melupakan segala kebaikan dari Tuhan Allah Bapa yang telah menyatakan dirinya dalam wujud manusiawi Yesus Kristus, dan yang tetap hadir di dalam hati, akal, pikiran kita melalui Roh Kudus. Tanpa suatu kebiasaan untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan itu, maka kita hanya akan berfokus pada masalah-masalah dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati, yang pada akhirnya akan berujung akan membuat kita selalu menggerutu, bersumut-sumut saja. Tanpa kita, umat manusia milik Tuhan Yesus ini terbiasa mengucap syukur dan berterima kasih, maka kita akan selalu mengandalkan diri pribadi, keluarga kita sendiri saja, lalu kita melupakan Tuhan. Hingga pada akhirnya kita akan terjebak di dalam belenggu kekhawatiran dan kecemasan serta kesia-siaan itu semua. Itulah sebabnya ada banyak sekali firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab yang selalu mengajarkan dan mengajak serta mengingatkan kita umat manusia milik Tuhan ini agar kita senantiasa mau mengucap syukur dan berterima kasih. Apabila kita bertanya kepada pribadi atau keluarga kita, umat milik Tuhan ini, kapankah kita harus mengucap syukur? Kapan kita harus berterima kasih kepada Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita itu? Jawabnya adalah bahwa sesungguhnya kita harus melakukan sesuai dengan petunjuk kebenaran firman Tuhan sebagaimana juga dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari, biasakanlah diri kita sebagai pribadi dalam hidup sebagai anggota keluarga maupun rumah tangga kita masing-masing untuk senantiasa mengucap syukur berterima kasih hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu supaya kami dapat senantiasa mau mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus maupun di dalam persekutuan Roh Kudus setiap waktunya, karena kami tidak dapat menikmati hidup ini oleh kekuatan maupun keberadaan diri kami sendiri. Kami boleh hidup hanya karena pertolongan Tuhan, hanya dihidupi oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Sambutlah doa kami dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau bersyukur, berterima kasih kepadamu. Amin.